Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi C++ tentang function, string, dan juga array. Array-nya itu satu dimensi, dua dimensi, serta tiga dimensi. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu pengertian function atau fungsi. Pengertian fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu atau menghasilkan output tertentu. Nah, keuntungan penggunaan fungsi itu membantu dalam memecahkan memecah program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola dengan mudah, meningkatkan modularitas dan memungkinkan penggunaan kembali kode atau reuse of code. Dan juga fungsi juga memudahkan kita untuk perbaikan atau perubahan pada suatu tempat. Oke, langsung saja kita akan ke kodenya. Di sini saya menggunakan Visual Studio 2022. Create a new project. Pilih empty project. Next. Di sini kalian bebas ngasih namanya apa ya. Kita tunggu sebentar. Pilih source file, klik kanan, add new item. Pilih kode, pilih C++. Kita kasih nama, misalnya karena kita lagi bahas function, maka kita kasih nama function aja. Pencet add. Oke. Pertama-tama kita ketikkan include biostream using namespace std. Nah, sebelum itu kita bakal lihat dulu ke materinya. Bagaimana mendeklarasikan fungsi. Nah, deklarasi fungsi itu gimana sih? Ini di sini saya akan memberikan contohnya. Pertama kita in main dulu ya. Deklarasi fungsi, function atau fungsi. Misalnya kita akan membuat eh, fungsi tanpa return yaitu void. Kita akan membuat namanya function sapaan. Nah, kalau deklarasi itu kita bisa naruhnya itu di bawah integer main. Nah, kita bisa taruh di sini. Misalnya kita cout halo endl itu untuk new line. Nah, cara memanggilnya itu gimana? Kita ketikkan saja di sini sapaan. Nah, begini kita akan mencobanya. Oke, bisa ya. Seperti ini. Mendeklarasikan sudah. Nah, mendefinisikan fungsi. Nah, definisikan fungsi itu yang ini ya. Definisi function atau fungsi. Nah, ini definisi. Nah, kalau misalnya ini gak kita taruh atas nih, gak kita deklarasikan. Apakah bisa? Sebentar belum saya stop.
Nah, ini ada error ya. No. Nah, dia identifier not found karena dia belum dideklarasikan. Jadinya harus kita deklarasikan dulu seperti ini. Oke. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Penggunaan parameter dan argumen. Penggunaan parameter dalam fungsi ya. Nah, ini kita biarin. Biarin dan kita tambahkan untuk argumen itu ya. Misalnya int a. Halo. Ini kita rubah juga. Halo umur saya. Ini misalnya umur saya. Nah, di sini kita panggil si A-nya itu ya. In A juga. Ini juga in A. Kita tulis dulu. In A itu parameter. Nah, cara memanggilnya gimana? Di sini. Di sini kan error. Kita misalnya di sini itu argumennya nih ya. 17. 17 itu argumen. 17 itu argumennya. Coba kita jalankan. Halo, umur saya 17. Oke, benar ya. Tidak ada error. Nah, misalnya ini kita rubah ke 19. Kita coba. Tentu bisa ya, karena sesuai dengan tipe data dan juga parameter yang telah kita berikan. Oke, kita akan materi selanjutnya. Yaitu tipe fungsi. Fungsi tanpa kembali, nilai kembali. Oh, yaitu ini ya, fungsi tanpa kembali. Void itu fungsi tanpa kembali. Nah, void ini itu bisa juga kita taruh di atas. Tidak perlu dideklarasikan. Misalnya seperti ini. Kita coba ya. Nah, bisa ya. Itu terserah kalian mau ditaruh di atas atau di bawah. Di atas, tapi kalau di bawah kita harus mendeklarasikan dulu, baru mendefinisikan. Oke, kita akan ke materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu fungsi dengan nilai kembali. Nah, ini dia. Fungsi dengan nilai kembali. Misalnya, int tambah int a, int b. Nah, kita kasih fungsi dengan nilai kembali. Misalnya, return a plus b. Nah, tinggal kita coba di sini. Coba misalkan masukkan angka pertama. Sebelum itu kita harus mendeklarasikan in a
A, B. Di sini kalian bebas ya mau namanya apa juga, misalnya D, E. Kita cin D. Nah, cout kita copy saja. Masukkan angka kedua. Cin E. Nah, gimana tuh cara manggilnya? Cara manggilnya cukup seperti ini. Tambah A tambah D, koma E. Titik koma. Kita akan coba ya. Masukkan angka pertama, misalnya 2. Masukkan angka kedua, 4. Tidak terprint. Nah, ada kesalahan nih. Kita harus DF. F sama dengan cout hasilnya adalah F ENDL. Kita coba lagi ya. 3, 4. Nah, tadi kita belum merubahnya. Hasilnya adalah 7. 3 ditambah 4 adalah 7. Oke, seperti ini ya. Tadi kita belum begini. Tapi kita juga bisa tanpa kita deklarasikan ini nilai integer F-nya. Yaitu seperti ini ya. Coba. Kita coba ya. Misalnya 5, 10. Nah, hasilnya 15. Jadinya itu bisa tanpa kita mendeklarasikan dalam sebuah integer. Seperti ini. Fungsi dengan nilai kembali seperti ini. Nah, misalnya nih, kita mau fungsi dengan nilai kembalinya itu double. Double pembagian. Double A, double B. Sebelum itu kita deklarasikan dulu ya di sini. Nah, caranya mudah. Return A dibagi B. Nah, mari kita coba, oke. Di sini hasil tambah hasil bagi. Nah, kita rubah ini menjadi pembagian. Kita coba run. Misalnya angka pertamanya 10, angka keduanya 5. Nah, hasil tambahnya 10 tambah 5, 15. Hasil baginya 10 dibagi 5, 2. Oke, seperti itu ya. Misalnya nih, kita mau pembagiannya itu yang ada komanya. Nah, kita rubah. Kita harus merubah nilai dari ininya. Double. Kita coba. 10 dibagi 4 misalnya. Nah, 2,5 ya, bisa ya. Coba apakah kalau ini bisa nggak sih pakai double? Kita akan coba. 4. Tetap bisa ya. Meskipun tipe datanya berbeda, tapi dia akan tetap bisa karena tidak ada titik 0. Misalnya kita coba titik 0 ya. 4.0. Tetap bisa juga. Jadi dia intinya itu tidak terpengaruh
seperti ini. Ini bisa double, bisa int. Oke, materi kita ke materi selanjutnya. Fungsi dengan nilai kembali. Oke, pemanggilan fungsi. Nah, tadi kan pemanggilan fungsi itu seperti ini nih. Tambah d, e. Kita ketikkan saja. Pemanggilan fungsi. Pemanggilan fungsi contohnya tambah d, e. Nah, itu pemanggilan fungsi seperti itu. Oke, contoh pemanggilan fungsi. Oh, sebelum itu tadi itu pemanggilan fungsi ya. Nah, cara memanggil fungsi itu seperti ini, misal tambah. Nah, di sini kan bakal ketahuan tuh apa aja yang harus kita taruh. Kalau kita taruh A doang, pasti dia bakalan error karena dia membutuhkan dua data sesuai dengan yang telah kita deklarasikan di sini. Jadinya makanya dia error. Kalau kita, nah kalau begini dia pasti tidak akan error. Oke, oke, fungsi konsep dan contoh fungsi rekursif. Nah, sebelum kita ke kodenya, saya jelaskan dulu apa itu rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Konsep ini memungkinkan penyelesaian masalah kompleks dengan cara yang lebih sederhana dan elegan untuk menghindari kekacauan tak terbatas. Fungsi rekursif harus memiliki kondisi dasar yang menghentikan rekursi. Oke, kita coba ke kodenya. Ini kita komenkan dulu. Misalnya kita ingin mencari jumlah total dari angka 1 sampai 5. Kita definisikan dulu angka sama dengan 5. Nah, kita buat di atas sini aja supaya kita nggak perlu banyak ngetik dan deklarasi serta definisi. Misalnya jumlah total int a. Jika a sama dengan 1, maka return true. True atau 1 juga bisa. Jika tidak, nah di sini tuh kita panggil fungsi rekursif atau memanggil fungsinya kembali. Return a plus. Nah, ini kita panggil jumlah total. Jumlah total a min 1. Kenapa min 1? Karena kita kan sudah, misalnya dari 5 nih. Dia kan a-nya itu bukan 1. Dia kan bakal jadi tidak. Nah, 5 itu sudah ditambahkan. Jadinya kita perlu menguranginya 1 untuk pada sini untuk memanggil ini kembali. Nah, sampai dia itu A-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau A-nya 1 dia bakal berhenti. Kita coba ya. Di sini. Count jumlah dari 1 sampai adalah
Nah, kita panggil di sini jumlah total, kita panggil ini angka. Nah, jangan lupa ENDL supaya lebih enak dilihat. Mari kita coba ya. Nah, jumlah 1 sampai 5 adalah 15. Nah, rekursif itu, jadi intinya rekursif itu seperti perulangan. Jadinya jika dia kondisinya belum terpenuhi, dia bakal muter-muter terus. Atau juga bisa disebutnya untuk memanggil fungsinya kembali. Seperti ini. Dia akan terus memanggilnya sampai kondisi A ini terpenuhi. Oke, kita ke materi selanjutnya. Variabel lokal dan global. Perbedaan antara variabel lokal dan global dalam fungsi. Sebelum kita ke kodenya, apa sih itu variabel lokal dan variabel fungsi? Variabel lokal dan variabel global. Sebelumnya kalian yang belum tahu variabel itu seperti ini ya. Misalnya nih S. Nah, S ini variabel dan int ini tipe datanya. Oke. Nah, variabel lokal dan variabel global itu bedanya pertama itu di lokasinya. Misalnya ini di int main. Nah, ini variabel lokal. Int s itu variabel lokal. Nah, kalau di luar int atau di sini misalnya nih, di luar int itu misalnya ja 3. Nah, ini itu variabel global ya. Variabel global. Sebentar, sebelum itu kita fungsi rekursif. Nah, gimana gimana sih cara memanggilannya itu? Kita bisa memanggilnya. Misalnya nih kita coba ya int ja ini. Kita coba pada sini. Ja dan ja. Nah, oke, coba kita jalankan. Nah, bisa ya. Jumlah dari 1 sampai 3. Nah, global itu kita taruh luar tetap bisa dipanggil di sini. Misalnya, kita akan mencontohkannya. Kita buat misalnya void variabel lokal int lokal sama dengan 3. Cout variabel lokal and nah, kita coba definisikan variabel globalnya. Misal variabel global sama dengan 10. Nah, kita bakal coba di sini. Variabel global. Cout variabel global. Nah, kalau mau manggil variabel lokal, tinggal tadi variabel lokal. Kita coba ya.
Oke, bisa ya. Nah, misalnya nih, kita mau manggil variabel lokal, tapi dia itu lokasinya itu di dalam void ini. Apakah bisa? Kita coba variabel lokal. Di sini namanya lokal. Kita coba lokal. Nah, di sini pasti bakal error karena dia nggak di deklarasi di dalam int main ini. Dia di deklarasinya lah di sini. Jadinya ini itu variabel lokalnya nih. Lokal adalah variabel lokal dalam kurung tidak global. Nah, seperti itu ya. Penggunaan variabel lokal dan global dalam fungsi. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah prototype fungsi. Penggunaan prototype fungsi. Oke, prototype fungsi itu sebenarnya seperti yang ini, deklarasi fungsi. Seperti ini misalnya. Dia itu sama. Nah, pengertian prototype fungsi itu atau kegunaannya untuk mendeklarasikan tanda fungsi sebelum mengimplementasikannya. Misalnya, kita coba ya di sini. Prototype, prototype, void, halo, misalnya. Nah, eh, kita tentukan dulu nih si void halo di atas supaya bisa kita taruh bawah sini. Misalnya void halo code halo semuanya. Nah, kita panggil ya di sini. Kita komenkan dulu. Tadi apa namanya? Halo ya. Coba kita coba di sini. Nah, bisa ya di sini. Nah, ini di prototipenya yang kita deklarasikan dan ini implementasinya. Implementasi prototype. Nah, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Prototype udah. Overloading fungsi, konsep dan contoh overloading fungsi. Oke, berikut adalah konsep dan contoh overloading fungsi. Saya taruh sini ya. Misalnya, overloading fungsi itu seperti dua dua void dengan nama yang sama tetapi berbeda parameter, berbeda argumen. Seperti ini. Void cetak angka terus caut angkanya adalah angka. Nah, di sini int angka. Nah, kita bisa membuat lagi nih void lagi. Tapi di sini int angka 2. Nah, di sini angkanya adalah angka koma koma angka 2. Nah,
Mari kita coba di sini ya. Yang ini kita komenkan dulu. Contoh contoh overloading function. Nah, cara manggilnya cetak angka terus misalnya 5. Nah, terus yang satu lagi cetak angka 5,10. Nah, mari kita jalankan. Nah, ini bisa dua void yang sama, namun berbedanya pada di sini. Nah, itu adalah overloading function namanya. Konsepnya itu memiliki nama yang sama tetapi berbeda dalam jumlah atau tipe parameter. Nah, makanya dianggapnya itu overload atau kelebihan. Oke, ntar. Contoh void overload. Nah, void overload. Nah, oke. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah fungsi function lambda C++11 ke atas. Pengenalan dan penggunaan fungsi lambda. Sebelum ke kodenya, apa sih itu fungsi lambda? Fungsi lambda adalah cara untuk membuat fungsi tanpa harus mendefinisikan fungsi secara terpisah. Fungsi ini berguna untuk situasi di mana Anda membutuhkan fungsi sederhana untuk satu kegunaan tertentu. Misalnya seperti ini. Ini kita komenkan dulu. Yang ini kita benerin dulu. Nah, di sini lambda fungsi. Misalnya kita auto add sama dengan int a, int b. Return a plus b. Nah, cara penggunaannya itu seperti ini. Ini kurang titik koma. Nah, penggunanya seperti ini. Count hasil tambah dari hasil tambah add 4,5 ENDL. Kita coba. Nah, hasil tambah dari 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, ini saya berikan penjelasan. Auto ini dimaksudkan untuk compiler supaya secara otomatis menentukan tipe data variabel tersebut berdasarkan inisialisasinya. Seperti ini. Contoh ilustrasinya. Capture parameter return tipe
isi fungsinya. Nah, capture ini digunakan untuk ini. Nah, parameternya digunakan untuk ini. Nah, return tipenya ini returnnya. Nah, misalnya nih, kita ganti auto ini ke int ya. Kita coba. Oh, nggak bisa. Misalnya void. Cara mengubah ini misalnya kita coba jadi int. Sebelum itu kita ini dulu. A, B. Coba masukkan angka 1. Masukkan angka pertama. Sin A. Terus masukkan angka kedua. Sin B. Nah, kita ngubahnya itu di sini int. Terus di sininya. Nah, ini return tipenya int. A, B. Nah, di sini panggilnya begini saja. Nah, manggilnya begini aja. Soalnya di sini udah kita definisikan. Mari kita coba. Misalnya 38. 3 tambah 8, 11. Nah, jadi kita bisa mengubahnya ini sesuai dengan kebutuhan. Tidak mesti itu auto. Nah, seperti ini misalnya nih. Capture. Ini capture-nya ini. Parameternya ini. Parameter itu yang kita butuhkan maunya apa aja. Nah, ini return tipenya int atau double atau apa bisa diubah. Nah, isi fungsinya bisa ini atau kalian bisa yang lainnya. Nah, pada int ini kita harus mendefinisikannya di sini, tidak bisa di sini ya. Nah, oke. Materi function mungkin sekian, kita akan melanjutkannya ke materi string.